Investigasi untuk mengungkap kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Untag Semarang, Dwinanda Linsya Levi, terus dilakukan polisi. Sabtu siang, polisi kembali melakukan olah TKP. Polda Jawa Tengah menerjunkan tim forensik ke lokasi kejadian. Bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus kematian dosen Levi kini diolah oleh tim forensik. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menegaskan, gelar perkara akan dilakukan untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana di kasus kematian dosen Levi. Dan diharapkan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, nanti pada saat gelar perkara akan dilakukan pemaparan lini masa kronologis dari kejadian tersebut. Diharapkan dari hasil pemaparan tersebut kita dapat menentukan apakah peristiwa tersebut tidak pidana atau bukan. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna menyoroti keberadaan saksi yang juga merupakan polisi saat jenazah dosen Levi pertama kali ditemukan, serta kejanggalan terkait nama dosen Levi yang ternyata satu kartu keluarga dengan saksi. Ini yang masih harus diselidiki oleh pihak kepolisian. Apakah keberadaan saksi ini mengetahui bahwa kondisi korban ini memang diketahui sakit tetapi tidak menolong atau memang tidak tertolong, atau memang ada aktivitas-aktivitas fisik yang membuat korban menjadi lemah sehingga kehilangan nyawanya. Lalu ada penyimpangan administrasi yang saya lihat di sini, bahwa korban ini tiba-tiba masuk dalam KK si saksi. Ini kan berarti ada penyimpangan struktural di sini, bahwa ketika seseorang yang dianggap sebagai seseorang yang mendapatkan simpati saja, tapi simpatinya sampai 5 tahun, itu secara objektif kan masih aneh. Merespons proses investigasi yang dilakukan polisi, kuasa hukum keluarga korban, Zainal Abidin Petir, meminta agar polisi usut tuntas kasus tewasnya dosen Levi. Menurut kuasa hukum, kematian dosen Levi diduga ada kaitannya dengan seorang polisi, yakni AKBP-B. Saya juga sedang mengawal proses pidananya, karena diduga kematian Dr. Levi itu ada hubungannya dengan pelaku dalam hal ini yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Tengah, yakni perwira menengah Polda Jawa Tengah yang berinisial AKBP-B. Ini sudah ada laporan masuk. Selain melakukan olah TKP lanjutan dan mengumpulkan bukti-bukti, hingga kini polisi juga telah memeriksa 3 orang saksi untuk mengungkap kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian dosen Universitas 17 Agustus atau Untag Semarang di sebuah kamar kostel. Sorotan terbaru ini tertuju pada saksi yang merupakan seorang polisi yang berada di TKP saat jenazah ditemukan, serta nama dosen Levi yang ternyata satu keluarga dengan saksi. Kita akan bahas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Adrianus. Selamat pagi, Mas Breman. Ya. Maaf. Prof. Adrianus, ini kan walaupun memang sudah ada pernyataan terkait dengan hasil autopsi, walaupun secara lisan ini katanya dosen Levi meninggal karena pecah jantung, kemudian ada riwayat hipertensi, ada riwayat penyakit lain juga. Tapi dengan kondisi dosen Levi yang ditemukan pertama kali tanpa busana, ini kan ada kejanggalan, Prof. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ada unsur ataupun kemungkinan unsur pidana di sana? Ya, saya kira kalau hasil autopsi sudah keluar dan dinyatakan bahwa sebab matinya bukan karena ada kekerasan, ya, maka sebetulnya sebagian besar kasus sudah selesai ini, ya. Ya, saya mengerti bahwa terlibatnya seorang polisi itu memang lalu kemudian cenderung untuk dipersepsi macam-macam, ya. Tetapi kalau kembali kepada esensi sebab mati, maka kelihatannya bahwa korban ini memang meninggal karena sakitnya. Ya, tentu kemudian kita bisa runut ke belakang tentang hal-hal yang menyebabkan yang bersangkutan, mohon maaf, itu kemudian tanpa busana. Tetapi sekali lagi bahwa sebab mati sudah diketahui dan kelihatannya bukan konteks tidak pidana, maka pasal-pasal pembunuhan yang mungkin akan disiapkan oleh kepolisian itu harus segera di-abort, ya, ditiadakan begitu. Dan mungkin nanti kita kembali pada apakah misalnya ada soal
yang berkaitan dengan apa namanya, dengan zina, ya, dengan apa, mungkin juga penganiayaan sebelum yang bersangkutan mati, ya, mungkin begitu. Hal mana akan terlihat di apa, proses olah TKP yang berlangsung dewasa ini, mungkin begitu. Tapi Prof, kalau kita melihat kejanggalan-kejanggalan, tidak hanya dalam kondisi dosen Levi ini yang tanpa busana, tapi ada juga beberapa, misalnya saksi AKBP B ini kemudian baru melaporkan ataupun mungkin dari jarak penemuan hingga pihak kampus tahu ini kan sampai 9 jam gitu, Prof. Anda melihatnya seperti apa kalau melihat kejanggalan khususnya dari mulai penemuan hingga dengan pihak kampus tahu soal ini? Saya juga melihat bahwa memang lini masanya agak terlalu jauh, ya, untuk suatu kasus sejelas ini, dan lokasi yang berada di ibu kota provinsi, ya, yang tentu saja dari segi kecepatan itu tidak akan terlalu jauh. Lokasi-lokasi seperti misalnya markas kepolisian, rumah sakit yang memiliki instalasi forensik juga dekat, ya. Maka tentu terlalu lama rasanya, dan bisa diduga bahwa kelihatannya ada pihak-pihak dalam hal ini kita sebut saja misalnya AKBP B ini yang mungkin delaying, yang memperlama, tentu dengan tujuan-tujuan yang kita bisa duga agar kemudian lalu tidak ada orang atau orang mengetahui secara berbeda kasus ini, ya. Nah, maka lalu kemudian timbul jeda yang tadi dikatakan sebagai beberapa jam tersebut. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat bahwa bahwa otopsi itu baru berlangsung hari Rabu kalau saya nggak salah, baru kemudian diadakan lagi olah TKP kedua, ya, pada hari Sabtu ini, hari Sabtu atau hari Minggu ini, begitu, ya. Maka tentu ada 1-2 hari jarak waktu yang agak vakum itu. Yang kita duga itu ada satu hasil upaya untuk memperlambat, namun setelah kemudian lalu otopsi dilakukan, rasanya prosesnya cepat sekali, ya. Yang bersangkutan langsung kemudian dipatsus, Polda lalu adakan rilis, lalu kemudian adakan olah TKP ulang, dengan kata lain prosesnya cepat. Nah, itu mungkin mengindikasikan bahwa polisi sudah ambil alih, ya, dan sudah cukup jelas tentang apa yang terjadi. Demikian. Prof, kemudian selain kondisi dosen Levi yang ditemukan seperti itu, kemudian lini masa yang mungkin terlalu jauh dari penemuan sampai dengan pihak kampus tahu, ini selain itu ada juga nih Prof, soal nama dari AKBP yang kemudian masuk dalam satu kakak dengan dosen Levi, kemudian sudah tinggal bersama katanya sejak 2020. Ini Anda melihatnya ada juga nggak potensi konflik yang kemungkinan bisa menuju ke tindak pidana seperti itu? Saya kira perlu dibuat berbeda, ya, mengenai tindak pidana yang terkait dengan kematian, di mana kemudian diduga misalnya rentangnya adalah misalnya soal peracunan atau mungkin juga pencekikan atau juga mungkin penganiayaan sebelum meninggal, hal mana secara tidak langsung mengakibatkan kematian. Saya katakan secara tidak langsung, ya, karena tadi hasil otopsi sudah memperlihatkan bahwa kematian tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana tertentu, gitu, ya. Dengan hal-hal yang terkait dengan kehidupan si AKBP dengan dosen ini, gitu, ya. Jadi kalau tadi dikatakan soal kartu keluarga, lalu kemudian soal hidup bersama, itu kan soal yang lain, ya, yang oke, memang mungkin menarik dari sisi kasus, tapi kalau dari sisi penanganan perlu dibedakan. Jangan lalu kemudian dicampur adukan. Nah, kita ini kan sekali lagi, ya, karena keberadaan polisi ini seringkali membuat lalu kita berpikir jauh betul, ya. Padahal ini dua hal yang berbeda. Tentu saja saya setuju dengan penanganannya, dan itu sudah dilakukan oleh kepolisian, kan. Saya duga bahwa Senin Selasa besok itu akan diadakan sidang kode etik dari yang bersangkutan, khususnya pada konteks di mana yang bersangkutan hidup bersama dengan korban, ya, di luar pernikahan. Nah, itu aja sudah mengindikasikan bahwa Polri sudah mampu, ya, melihat dua hal itu secara berbeda, antara kematiannya dan hal-hal yang terkait dengan hubungan di antara mereka berdua. Demikian. Baik, kalau dari segi etik kan memang sudah ada kemajuan yang luar biasa gitu, ya. Sudah dipatsus, kemudian akan ada sidang tadi seperti kata Prof. Adrianus. Tapi kalau untuk soal dugaan unsur pidana, ini biasanya kesulitan dalam penyelidikan dalam kasus ini seperti apa? Terutama ini menyangkut saksi yang juga merupakan oknum aparat seperti itu. Saya kira karena kondisi jenazah sudah diotopsi, dan tentu dalam hasil otopsi sudah kelihatan tuh, misalnya ada bekas lebam, ada luka masuk, luka keluar, ada pula misalnya lecutan atau tusukan, sayatan, begitu, ya. Dan itu semua sudah pasti akan diperlihatkan, dilaporkan
dalam hasil otopsi. Dari situ lalu kita bisa menduga tentang apa yang terjadi pada menit-menit atau mungkin detik-detik sebelum kematian, kan. Nah, itu satu. Yang kedua, tentu masih ada soal dengan posisi jenazah ya yang dikatakan sebagai tanpa busana. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan kematian atau hal-hal yang terkait dengan perilaku antara si korban dengan AKBP B, ya itu amat tergantung sih memang dengan pengakuan dari AKBP tersebut. Apakah itu memang ada kaitannya dengan sesuatu yang bakal mengimplikasikan ya pasal-pasal baru terhadap si AKBP, saya tidak tahu, atau apakah itu lalu kemudian akan menjerat AKBP sebagai pihak yang sudah tahu sakit tapi nggak nolong gitu ya, itu juga lalu kemudian bisa ke sana. Nah, mungkin sekali mengapa lalu kemudian AKBP ini seperti ya ini dugaan saya menahan pemberitahuan, menahan penginformasian kasus ini kepada pihak-pihak berwajib, mungkin dari segi itu ya. Dia tentu tahu bahwa dia tidak mungkin menyembunyikan kasus ini, tapi mungkin dia berpikir-pikir tentang gimana ya skenario agar kemudian lalu dia bisa lepas daripada implikasi kasus. Nah, maka ada kemungkinan misalnya begini ya, ini sekedar kemungkinan bahwa soal tanpa busana itu adalah sesuatu yang dilakukan setelah yang bersangkutan mati ya. Dengan kata lain bukan sesuatu yang spontan, tapi memang disiapkan oleh AKBP B sebagai pihak yang konon katanya menyaksikan kematian atau berada di lokasi pada saat kematian. Maka kemudian dibuatlah situasi sehingga TKP itu seperti itu tanpa busana dan yang lain-lain, sehingga kemudian lalu polisi berpikir tentang hal yang lain-lain dan amat tergantung pada kesaksian si AKBP. Hal mana tentu saja kesaksiannya akan meringankan dirinya. Demikian. Berarti yang harus difokuskan tadi ya, Prof ya, terkait dengan kondisi korban yang ditemukan, maksud kami dosen Levi yang ditemukan tanpa busana dan juga rentang waktu yang jauh antara penemuan dan juga pelaporan, seperti itu. Ya, tapi itu kan bukan unsur pidana ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai soal tanpa busana, lalu hubungannya apa dengan sebab mati, kan nggak ada. Ya, itu lebih terkait dengan perilaku korban dan saksi dalam hal ini AKBP sebelum matinya ya. Tentu kita sudah menduga bahwa mungkin sekali terjadi hubungan seksual gitu ya, atau tadi saya katakan bahwa sebetulnya ketelanjangan itu ada sesuatu yang dibuat oleh AKBP pasca meninggal untuk kemudian menyulitkan si para penyidik dalam rangka mengetahui, dalam rangka membaca tentang apa yang terjadi sebetulnya sebelum si korban meninggal. Hal mana kemudian membuat para penyidik itu amat tergantung pada kesaksian, pada keterangan si AKBP B. Tentu tadi saya katakan bahwa tentu dia tidak bodoh, dia pasti akan memberikan keterangan yang tidak mengimplikasikan dirinya, yang tidak memberatkan dirinya, kan begitu. Nah, yang kedua adalah soal lini masa yang agak terlalu jauh ya, saya kira itu mungkin akan masuk pada pertimbangan etik hakim ya, persidangan etik dari sidang Dewan Etik yang kepolisian perihal bahwa yang bersangkutan itu seperti menyembunyikan, seperti menghindari tanggung jawab hukum gitu ya. Tapi saya kira itu juga masih nggak telak ya. Sebab yang paling telak adalah tadi soal sebab pada waktu mengenai dia tinggal bersama di luar nikah dengan korban. Demikian. Oke, tentunya asas praduga tak bersalah juga harus kita kedepankan gitu, Prof. Tapi kalau melihat saksi yang merupakan seorang polisi gitu ya, Anda melihat ke depannya apakah ada potensi konflik kepentingan maupun juga ada gangguan dalam independensi penyelidikan? Kalau soal independensi saya kira tidak ya, karena saya yakin bahwa semua orang di Polri pasti sebel ini dengan yang bersangkutan nih. Hari-hari ini Polri lagi disorot ya, tentu saja kasus ini akan makin membuat Polri disorot dan citra Polri akan jatuh. Bahwa yang bersangkutan akan atau terlibat dalam konflik kepentingan ya iya. Makanya tadi saya duga bahwa dia sengaja menunda-nunda misalnya atau memperlambat prosesnya, atau tadi memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya. Jadi ketika dikonfrontasi oleh penyidik ya, maka tentu dia akan pilih hal-hal yang tidak menyebabkan dirinya terlibat ya pada saat jam-jam atau menit-menit pada saat korban akan mati begitu ya. Nah, tinggal kemudian dalam hal ini Polda mencocokkan saja dengan hasil otopsi ya. Nah, kalau kemudian dalam hal ini otopsi tidak menunjukkan kekerasan, tidak ada menunjukkan hal-hal yang mencurigakan terkait dengan kematian korban, ya saya kira hanya berhenti di situ ya, tidak bisa kemudian lalu kemudian kepolisian mengimplikasikan yang bersangkutan secara memberatkan dalam bentuk pentersangkaan yang tambahan ya terkait dengan
pasal-pasal baru. Demikian. Oke, tentunya hasil otopsi yang lengkap ini menjadi kunci dalam kasus ini. Apakah ada unsur tindak pidana atau tidak? Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Prof. Terima kasih. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi Koalisi Masyarakat Sipil meminta penundaan pemberlakuan RUU KUHP karena khawatir kesewenang-wenangan saat warga